Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Ithaful Uqul Bisyarhi Salasatil Usul, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas sampai pada matan perkataan Al-Imam Bukhari, yaitu babul ilmi qoblal qawli wal amal wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa bada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimah ta'allumu hadhihi salati al-masaili wal amalu bihinna. Al-ula anallaha ta'ala khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Asaniyah anallaha ta'ala la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisah ana man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, ketahuilah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kamu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Ketiga perkara tersebut, yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang telah menciptakan kita, demikian pula telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meninggalkan kita itu begitu saja, tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada kita itu seorang Rasul. Barang siapa yang mentaatinya, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian itu seorang Rasul yang dia menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang Rasul, yaitu Musa. Maka Fir'aun itu bermaksiat kepada Rasul tersebut, kami seksa, maka kami seksa dia dengan seksaan yang menghinakan, siksaan yang berat, yang terus menerus.
Yang kedua, yang wajib dipelajari demikian pula diamalkan, bahasanya Allah Ta'ala tidak ridho dirinya diserikatkan dengan sesuatu apapun di sampingnya, ya, di dalam beribadatan kepadanya, tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru bersama Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak boleh baginya untuk berkasih sayang terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun dia kerabat yang paling dekat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak akan mendapati satu kaum ya, kamu tidak akan mendapati satu kaum pun yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu berkasih sayang dengan orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka-mereka itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan pada hati mereka itu keimanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dengan kekuatan darinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan mereka dalam surga yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Mereka itu adalah partainya Allah, kelompoknya Allah. Ketahuilah sungguhnya partainya Allah itu adalah orang-orang yang menang. Inilah matan dari kitab Ushul Tsalatsaah tentang 3 perkara yang wajib untuk dipelajari dan wajib untuk diamalkan. Apa yang disebutkan beliau rahimahullah ta'ala di sini adalah masalah yang sifatnya i'tiqadiyah, ya. Sebagaimana beliau sebutkan, Syekh Ubaid, beliau menyebutkan fa inna hadhihi al-masaila allati dzakarahu Syekh hiya masailu i'tiqadiyatun. Inilah permasalahan yang sifatnya akidah, keyakinan. Ya. Dan juga walati madat, ya, sementara yang sudah berlalu dari masalah-masalah sebelumnya itu adalah masailu amaliyah, sifatnya amaliyah. Jadi yang 4 perkara itu yang sebelumnya yang wajib untuk dipelajari itu sifatnya amaliyah, yaitu mengilmui, mengamalkan, bersabar, mendakwahkan dan bersabar. Kalau ini sifatnya i'tiqadiyah, yang 3 perkara yang wajib untuk dipelajari, demikian pula diamalkan. Dan di depan beliau hanya menyebutkan 4 perkara yang wajib untuk dipelajari, ya. Tidak dikatakan diamalkan, karena memang pada 4 perkara itu sudah ada penyebutan amal sehingga tidak perlu disebutkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Syekh rahimahullah ta'ala itu sangat teliti, ya. Beliau di dalam menggunakan takbir itu sangat teliti. Dan seperti inilah para ulama itu, ya. Pada persoalan yang pertama yang wajib dipelajari dan diamalkan, sebagaimana beliau menyebutkan bahwa Allah Ta'ala itu zat yang telah menciptakan kita, ya, dimana Allah menciptakan kita itu dari yang tidak ada, aujadana minal adam, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan kita itu dari ketiadaan, dari sebelumnya itu ketiadaan, sehingga di sini ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmatul ijad. Nikmat kita itu diadakan menjadi ada setelah sebelumnya tidak ada. Kemudian setelah diciptakan menjadi ada pun Allah warazaqona, Allah menciptakan kita. Nah, menciptakannya nikmatul imdad, ya. 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 Ya, artinya nikmat yang sifatnya imdad, dihamparkan di hadapan kita itu setelah kita ada, itu berbagai macam nikmat. Tatkala kemudian sudah diciptakan, kemudian dihamparkan kepada kita itu nikmat itu, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya. Dalam yatrukna hamalan,
Tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan lam yaja'alna sudah mudayyain, tidak kemudian dibiarkan begitu saja mudayyain, ditelantarkan, enggak. Tetapi kenikmatan, yaitu nikmat hidup dan nikmat setelah hidup, itu disediakan berbagai macam kenikmatan, dihamparkan kepada kita berbagai macam kenikmatan agar supaya kita bisa hidup, ya, bisa menikmati kehidupan ini. Itu tidak kemudian begitu saja selesai gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah mengutus kepada kita ini seorang rasul. Rasul tadi adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka setelah nikmat penciptaan, nikmat pemberian rezeki, kemudian ta'ti, yaitu nikmatul i'dad. Ya, itu nikmat yang sifatnya persiapan. Lil hikmah. Persiapan untuk apa? Pada hikmah allati khalaqallahu ta'ala al-khalqa min ajliha wa hiya ibadatuhu. Yaitu nikmat persiapan. Ya, untuk hikmah yang memang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk itu untuk tujuan tersebut, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka itu hanya beribadah kepadaku. Ya. Nah, di sini berarti diutusnya Rasul itu bukan berarti beban, ya, tetapi nikmat penyempurna, nikmat kesempurnaan, nikmat penyempurna. Bahkan ini apa, Bu? Adalah nikmat yang paling utama gitu loh. Karena Allah menciptakan kita itu untuk tujuan ini, tujuan kita beribadah. Makanya diutus Rasul agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah nikmat diciptakan, nikmat rezeki, ya, dihamparkan berbagai macam rezeki untuk kita bisa hidup, itu ada nikmat i'dad, persiapan. Ya. Ya, datang nikmat persiapan untuk melaksanakan apa yang menjadi maksud Allah menciptakan, yaitu untuk beribadah kepadanya. Diutusnya Rasul itu adalah untuk ini, ya. Dan manusia itu tidak akan bisa mencapai, ya, untuk bisa apa istilahnya, bisa mencapai ini, ya, bisa beribadah kepada Allah dengan sesempurnanya, kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara beribadah itu melalui Rasulnya dengan diutus manusia, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau, wala yu'addunaha haqqal ada kama yuridullahu ta'ala minhum illa bi irsali rasul. Jadi manusia tidak akan bisa menunaikan ibadah terus dengan sebenar-benar penunaian sebagaimana yang Allah kehendaki pada mereka, melainkan dengan diutus Rasul. Kecuali dengan diutus Rasul, baru kalau diutus Rasul seorang beribadah akan benar gitu loh, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya manakala ada bentuk cara ibadah yang kita tidak tahu misalnya hikmahnya gitu, tidak tahu hikmahnya, ya, maka cukup hikmah ubudiyah itu sudah cukup, ya, hikmah ubudiyah. Dan ini hikmah ubudiyah ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap aturannya. Nah, Rasul ini secara bahasa maknanya adalah man bu'itsa birisalah. Itu orang yang diutus dengan bawa risalah, ya. Sementara di atas wayan fa'ul itu maknanya muf'al, ya. Artinya mursal gitu loh, orang yang diutus, ya, ya. Ini Rasul itu bermakna mursal. Nah, namun secara istilah adalah seorang laki-laki, ya, bukan seorang perempuan, ya, min bani Adam. Auhallahu ta'ala ilaihi bisar'in wa amarahu bitablighihi.
Jadi seorang laki-laki yang Allah wahyukan, seorang laki-laki dari Bani Adam yang Allah wahyukan kepadanya itu dengan bahasa syariat ya. Dan Allah perintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Artinya ini syariat yang baru gitu. Ya, syariatun jadidatun, syariat yang baru. Dan syariat yang baru ini menghapus syariat yang sebelumnya. Beda dengan Nabi ya. Nabi itu memang dia tidak membawa syariat yang baru. Ya, dia hanya sekedar mengingatkan syariat yang sudah ada. Makanya dia tidak ada istilah tidak ada istilah diperintah untuk menyampaikan. Kenapa? Karena tidak ada yang baru. Terhadap apa yang diwahyukan tidak diperintah untuk menyampaikan. Karena tidak ada syariat yang baru. Tetapi apakah Nabi itu berdakwah? Nabi itu berdakwah juga menyampaikan. Tapi menyampaikan syariat yang sudah ada. Makanya kalau Nabi itu rajulun min bani Adam auhallahu ta'ala ilaihi bisar'in walam yu'mar bitablighihi. Jadi seorang laki-laki dari Bani Adam yang diwahyukan oleh Allah ya. Yang namanya diwahyukan mesti ada aturan gitu loh. Tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Jadi aturan itu khusus untuk dirinya kalau Nabi ya. Ada kekhususan untuk dirinya. Wallahu ta'ala. Atau sering dikatakan ya auhallahu ilaihi wahyu minallah. Uhiya ilaihi wahyu minallah, kadang itu diwahyukan kepadanya wahyu dari Allah, namun tidak diperintah untuk menyampaikan. Wahyu tersebut tidak diperintah untuk menyampaikan, dia hanya sekedar diperintah untuk menyampaikan apa yang sudah ada, mengingatkan umatnya dari syariat yang sudah ada sebelumnya. Jadi walam yu'mar bitablighihi bukan berarti Nabi itu tidak dakwah ya, Nabi tetap berdakwah. Makanya ulama di tengah umat Rasul alaihi salatu wassalam itu seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Al ulama fi ummati Rasulillah alaihi salatu wassalam kal anbiya min qabli Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi para ulama di tengah umat ini, umat Rasulullah SAW itu seperti para anbiya yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Naam. Makanya dikatakan ulama itu bukan pewaris, apa istilahnya pewarisan, tapi pewaris para nabi ya. Pewaris para nabi, bukan pewaris para rasul ya, tapi pewaris para nabi. Karena sifatnya Sifatnya nabi kan juga hanya sekedar istilahnya. Nabi ini tugasnya mengingatkan syariat sebelumnya yang sudah ada. Ulama juga demikian. Anal ulama warasatul anbiya. Maksudnya para ulama itu pewaris para nabi dan bukan pewaris para rasul gitu. Ya, tidak, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan anal ulama warasatur rusul. Tidak dikatakan demikian, tapi warasatul anbiya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diutusnya Rasul alaihi salatu wasallam, diutusnya Nabi ini ada beberapa kepentingan ya. Seperti yang disebutkan pada ayat tersebut, itu ada beberapa kepentingan. Di antara kepentingannya adalah yang pertama adalah anahu sahidun ya, anahu sahidun, bahasanya Nabi itu Rasul alaihi salatu wasallam itu yang menyaksikan atau sebagai penyaksi. Dan cakupannya itu sahidun lil khalqi wa sahidun alaihim ya. Kalau di dalam ayat tersebut ya, itu kan sahidan alaikum gitu loh. Bukan sahidan lakum, tapi sahidan alaikum. Dan beda ya antara sahidun alaikum sama lakum itu beda. Karena kalau alaikum itu pada istilahnya pada pelanggaran ya, dia akan menjadi saksi atas pelanggaran. Tapi kalau sahidun
lakum itu menjadi saksi yang menguatkan kalian. Ya, menjadi saksi yang menguatkan kalian. Nah, di sini Rasulullah SAW itu syahidun lil khalqi wa syahidun alaihim. Dia menjadi saksi bagi makhluk ya, untuk makhluk. Artinya akan menguatkan keadaan menguatkan apa yang ada pada makhluk sebagai saksi. Namun juga syahidun alaihim. Ya. Akan menjadi saksi yang memberatkan mereka karena di dalam mereka meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan. Makanya diterangkan oleh beliau ya. Itu syahidun lahum bima amilu bihi min sunnati. Wa syara'allahu ta'ala. Wa syara'allahu alladzi ja'a bihi. Wa syahidun alaihim bima tarakuhu wa lam ya'malu bihi. Jadi menjadi saksi untuk mereka terhadap apa yang mereka telah amalkan dengannya dari sunnahnya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan yang Rasul itu telah datang dengannya. Jadi amalan gitu. Syahidun lakum atau syahidun lahum itu terhadap amalan yang mereka lakukan, amal kebaikan. Tapi kalau syahidun alaihim itu adalah menyaksikan, menjadi saksi atas mereka dengan apa yang mereka tinggalkan dan mereka tidak mengamalkannya. Ya. Nah, ini merupakan apa istilahnya keutamaan ya, bahwa Rasul SAW dijadikan oleh Allah demikian kedudukannya. Dan secara khusus ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ya akan menjadi saksi untuk umatnya ya, akan menjadi saksi untuk umatnya. Sementara umatnya itu nanti akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya, akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Ya. Dan ini termasuk dalam cakupan makna bahwa Nabi itu sebagai saksi untuk seluruh manusia, bagi umatnya, demikian pula umat-umat terdahulu. Hanya saja untuk umat-umat terdahulu itu nanti begitu utamanya umat ini sampai nanti umat inilah yang akan, umat Rasul SAW yang menjadi saksi. Sementara khusus umat ini yang akan menjadi saksi adalah Nabi Muhammad SAW. Wahakata. Demikian dijelaskan oleh para ulama ya. Kemudian kepentingan yang kedua adalah sebagai bisyarah wa nidharah ya, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Di mana risalah itu ya, kerasulan itu di dalamnya ya penyampaian kabar gembira, penyampaian kabar peringatan ya, dengan wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Bisyarah bil jannah, berita gembira dengan surga, lil muti, bagi orang yang mentaati. Wa nidharah ya, peringatan yaitu takhfif, menakut-nakuti, bil iqab, lil asin, bagi orang yang bermaksiat. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-hukmu bainanas. Ya. Yaitu untuk menentukan hukum yang ada di tengah manusia, dan juga untuk wal faslu fi husumatihim, yaitu untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di tengah mereka. Dan kita tahu ya bahwa umat manusia itu memang secara asal, secara tabiat berselisih. Ya, mereka ini terus-menerus berselisih. Ilaman rahima rabbuk, kecuali orang yang Rabbmu telah merahmatinya ya. Dan manakala manakala ada perselisihan itu, kalau kita tahu bahwa tabiat manusia itu berselisih ya perselisihan itu harus diselesaikan sesegera mungkin. Segera mungkin. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu faruduhu ilallahi wa rasul. Ya, kalian kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, itu di dalam perkara yang kita tahu, perkara seperti itu kan
menyangkut setiap perkara ya. Dan itu sifatnya kan pemahaman gitu loh. Pemahaman kan. Ada satu perkara dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya supaya pemahamannya benar kemudian diamalkan. Kan seperti itu prosesnya. Ya. Dan terkadang perkara yang terjadi perselisihan di dalamnya itu sifatnya bukan materi ya, materi yang bisa dirasa, yang mahsus, tapi sifatnya maknawi gitu loh. Pemahaman. Wah, ini lebih rumit lagi. Dalam perkara yang nyata saja, misalnya kayak harta ya, harta warisan saja. Harta warisan itu kan begitu ahli waris meninggal, hutangnya ditunaikan, kemudian dibagi. Kalau tidak dibagi, mesti akan terjadi perselisihan. Dan kalau tidak segera diselesaikan, itu akan menjadi anak turun gitu. Sehingga saudara saling bunuh-membunuh. Itu karena seperti itu. Sampai berbagai macam kedoliman. Nah, itu dalam perkara yang seperti itu sampai terjadi hal yang demikian. Lalu bagaimana kalau perkara agama ada perselisihan nggak dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, ada perselisihan nggak dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, ya akhirnya terjadi perselisihan. Bahkan kemudian akan mengatakan apa? Kalau perselisihan itu rahmat. Ya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dan kalau sudah membesar untuk dikembalikan kepada persatuan Quran dan Sunnah itu sudah sangat sulit gitu, sangat sulit. Makanya kalau misalnya kita saat ini ibaratnya mau mendakwahkan untuk mengajak persatuan di atas Quran dan Sunnah, itu mungkin akan ada orang mengatakan seperti menegakkan benang basah gitu. Tapi kita tidak peduli ya, kita tidak melihat sesuatu itu dari sisi hasil gitu. Ya. Karena ini ibadah, mengajak manusia untuk bersatu di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul dan para sahabat itu adalah ibadah. Mau kemudian nanti di umat itu terjadi persatuan ataupun tidak, itu bukan masalah. Tapi ini ibadah. Makanya kalau hari ini mengajak untuk bersatu di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasul dan para sahabat itu justru kadang dapat tuduhan tukang membuat perpecahan, dapat tuduhan Wahabi, ya, dapat berbagai macam tuduhan-tuduhan yang suka mengkafirkan lah dan yang lain sebagainya, berbagai macam tuduhan, sehingga orang untuk mau masuki ke sana itu bicara tentang itu akan dianggap sebagai orang yang gila, seperti dalam kitab Ushulus Sittah. Coba saja kalau sekarang kita bicara tentang ayo kembali pada Quran dan Sunnah, dilecehkan, dihina. Yang menghina itu orang yang bukan orang yang bukan orang biasa, tapi orang yang hafal Quran, bisa kitab. Sampai-sampai perkataan mereka, ya kalau kalian mengatakan kembali pada Quran dan Sunnah, kembali ke keadaan Quran Sunnah. Karena kalian itu belum sesuai dengan Quran dan Sunnah, adapun kami itu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, sehingga tidak perlu diseru untuk kembali pada Quran dan Sunnah. Itu kan kurang ajar, jawaban kurang ajar. Kadang memberikan ibarat-ibarat yang tidak tepat ya, yang salah. Kadang kalau ada dari yang mengajak kembali pada Quran dan Sunnah, mereka mengatakan, loh sekarang kembali pada Quran dan Sunnah satu saja itu. Ya, kalian hafal Quran atau enggak? Berarti kalian belum kembali pada Quran dan Sunnah. Kami sudah hafal Quran. Kadang perkataan-perkataan seperti itu, subhat-subhat seperti itu. Padahal kembali pada Quran dan Sunnah itu bukan seperti itu. Maknanya bukan seperti itu, bukan kemudian harus hafal Quran. Tidak seperti itu maknanya. Ya. Mereka tidak mau untuk diajak kembali pada Quran dan Sunnah karena bid'ahnya udah terlalu banyak. Ya, mereka akan cari alasan demikian, alasan demikian. Dan kita lihat dai-dai yang mengajak seperti itu mesti akan dibenci, dicerca, dicari-cari kesalahannya terus menerus. Maka di sini butuhnya kita untuk bersabar. Ya, makanya Syekh Utsaimin beliau menganjurkan untuk
menghadapi orang-orang yang istilahnya belum menerima dakwah itu hendaknya kita bersikap seperti kita melihat penyakit yang mesti kita obati. Ya, kita obati penyakit itu supaya sembuh. Ya, bukan seperti menghadapi orang yang mujrim, orang yang berbuat jahat yang kita ingin menghukumnya. Ya, beliau menganjurkan untuk menghadapinya itu dengan cara seperti itu. Ya, seperti orang yang sakit yang kita obati gitu loh. Dan jangan seperti orang yang menghadapi orang yang berbuat kejahatan kita ingin menghukumnya gitu loh. Nah, kemudian yang keempat adalah taklimun nasi syara Allah, yaitu mengajari manusia syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ mungkin timbul pertanyaan, taklimun nasi itu kan di situ kan bisa ditakwil menjadi fi'il dan maf'ulnya gitu loh. Fi'il dan isim. Taklim itu berarti kan istilahnya allama. Ya. Atau yu'allimu. Ya, allama yu'allimu. Ya. Anas di situ dari mudhof ilaihnya itu ditakwil menjadi mansub, menjadi maf'ul bihnya yaitu an-nasa. Tapi kenapa kemudian syara Allah mansub lagi gitu? Dikarenakan allama itu termasuk fi'il yang di situ takdiyahnya itu double gitu loh. Dua takdiyah, dua sasaran, dua maf'ul. Sehingga taklimun nasi syara Allah. Ya. Wallahu ta'ala. Adapun fa'ilnya dimaklumi, siapa yang mengajarkan manusia syariatnya Allah? Ya Rasul yang diutus. Dan orang-orang yang mengikutinya tentunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Rasulullah SAW sebagai seorang rasul itu sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Ya. Namun Fir'aun itu dia bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyiksa dengan siksaan yang berat, menghinakan. Ya, terus-menerus ya. Wabila itu siksaan yang benar-benar berat ya, berat terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Menghinakan. Ya. Kemudian perkataan beliau, man ata'a Nabi Muhammad dan alaihi salatu wasallam dakhalal jannah. Dan di situ yang mengikuti beliau ya, faman atau waman ata'ahu dakhalal jannah waman asahu dakhalan nar. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, setiap umatku mereka akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Dikatakan kepadanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, barang siapa taat kepadaku dia pasti akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan. Enggan di sini itu dari sisi dari sisi istilahnya makna, bukan makna hakiki ya, tapi makna yang ada sebabnya, makna yang di situ berlaku padanya sebab. Karena setiap orang itu pasti ingin masuk surga. Setiap orang itu pasti masuk surga. Pernah datang penanya pada kami tentang masalah, ada di sebagian ringkasan tafsir ya, tentang
apakah mereka itu yang mencipta atau mereka itu yang dicipta gitu. Kaitannya dengan ayat tersebut menyebutkan tentang apakah mereka itu dicipta atau mereka yang mencipta. Bala yukinun, bahkan mereka itu tidak yakin gitu. Ya, bahkan mereka itu tidak yakin. Itu sebagian di kitab tafsir itu menyebutkan bahwa mereka tidak yakin dengan rububiyahnya Allah. Andaikan mereka yakin dengan rububiyahnya Allah, niscaya mereka akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaati nabinya, mentaati rasulnya gitu. Hai, penafsiran itu sering dikatakan bahwa orang musyrik itu tidak mentauhidkan rububiyah. Ini subhat ya. Ini subhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menafsirkan makna la ilaha illallah itu dengan rububiyah saja. Mereka ingin menghantam pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma'i wa sifat, juga kaitannya dengan makna la ilaha illallah. Tatkala kita sering membahas bahwa orang musyrik itu mentauhidkan Allah dalam rububiyah, tapi itu tidak memasukkan mereka dalam Islam, mereka akan menggunakan ayat tersebut, juga penafsirannya. Ya. Maka seorang mesti paham ya bahwa di dalam tafsir tersebut diterangkan tentang sisi sebabnya. Ya. Mereka tidak meyakini, benar-benar tidak yakin Allah itu yang mencipta. Karena andaikan mereka yakin, itu niscaya mereka akan mentauhidkan Allah. Itu sebenarnya bukan dinafikan bahwa mereka, perkataan itu tidaklah menafikan rububiyah, tauhid rububiyah mereka, tidak dinafikan. Sebagaimana dalam hadis ini. Dalam hadis ini Nabi katakan enggan. Barang siapa yang tidak taat, barang siapa maksiat kepadaku, maka sungguh dia enggan. Apakah keengganan di sini menafikan keengganan dari orang-orang untuk ingin masuk surga? Enggak. Tetapi karena tindakan mereka maksiat, itu dikatakan enggan gitu loh. Makanya dalam penafsiran itu dimaknakan demikian, di mana mereka itu mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Tapi karena mereka itu tidak mentaati Allah, maka bisa dikatakan mereka tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Artinya apa? Tauhid rububiyahnya tidak ada manfaatnya, kan gitu. Dimaknakan seperti itu. Ya, supaya kita tidak bingung gitu. Kadang ada orang menyampaikan subhat ya, seperti itu. Ini ada belum lama, sekitar beberapa hari ini, menyampaikan pertanyaan pada kami WA ya. Dia membawakan istilahnya screenshot dari sebuah kitab gitu. Kayaknya dia dibantah karena dia belajar kitab Qawaidul Arba', kemudian ada bantahan kayaknya gitu loh. Dibantah oleh orang-orang, biasanya orang-orang Asy'ariyah gitu. Dengan membawakan beberapa kitab ya. Nah, kalau paham tentang makna seperti ini tidak akan bingung. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, sebenarnya yang namanya melaknat kedua orang tuanya secara langsung sendiri kan tidak mungkin gitu loh. Masa ada orang seperti itu? Kalau ada orang seperti itu ya tidak nalar gitu loh. Ya, tidak nalar. Sudah rusak itu nalarnya. Makanya para sahabat bertanya gitu. Kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya yasubur rajul abar rajul fayasubu abah fayasubu au yasubba abahu. Jadi seorang laki-laki mencerca bapak lelaki lain, maka lelaki lain ini ganti mencela bapaknya. Itu yang dikatakan melaknat orang tuanya sendiri atau bapaknya sendiri. Nah, sehingga ini pembahasan ini adalah pembahasan sifatnya tambahan ya, tambahan keluar dari materi di sini. Tapi disampaikan karena terkadang ada orang yang memberikan subhat ya. Makanya untuk masuk di dalam permasalahan subhat itu ya jangan coba-coba kalau belum punya dasar gitu, belum punya kekuatan ya sudah bingung gitu. Nanti repotnya repotnya ustadznya itu repotnya. Ditanyakan ustadznya, padahal dia sendiri yang suka berdebat. Masuk di ranah debat,
mencoba ingin berdebat, setelah dapat subhat nggak bisa jawab, kepalanya pusing. Ditanya tuh sama ustadznya, emang penuntut ilmu itu hendaklah dia sibuk untuk belajar. Bahkan sebagian nasihat dari guru kami itu, pada waktu kami belajar, beliau menganjurkan untuk mengajar itu, ajarkan ilmu. Kamu sibuk ngajar saja dan jangan sibuk yang lainnya. Artinya di situ sibuk, jangan sibuk yang lainnya, sibuk mengajar itu jangan sibuk kaitannya dengan debat, dengan ini dan yang lain sebagainya. Sibuk ngajar aja. Karena dalam masalah itu tidak semua orang itu memasukinya gitu. Apalagi penuntut ilmu. Kalau masuk jadi lucu gitu, dakwahnya jadi lucu nanti. Ya, karena dia bingung sendiri. Nah, bahkan pernah ya suatu saat kami bertanya pada sebagian guru kami itu tentang bagaimana mendakwai orang Nasrani. Waktu itu saya bercerita kalau banyak saudara-saudara saya itu, ya keluarga itu ada yang mereka pindah Nasrani itu, bagaimana cara mendakwainya. Maka kemudian beliau menganjurkan untuk saya membaca satu kitab itu, satu kitab. Tapi beliau sempat memberikan apa istilahnya nasihat untuk berhati-hati, karena dalam kitab itu subhatnya cukup dasar gitu. Subhatnya cukup dasar. Dan nanti akan diterangkan bantahannya oleh ulama yang tersebut, yaitu Syekhul Islam di situ. Nah, ya, saya yakin beliau menganjurkan itu karena apa? Karena supaya untuk bekal wawasan walaupun hanya sekedar membaca ya. Karena subhat di kitab itu tentu kan yang dibantah oleh Syekhul Islam subhat-subhat yang dimiliki oleh para pendeta-pendeta itu kan gitu. Para tokohnya, kalau di umatnya kan tidak sampai seperti, tapi minimalnya kita punya bekal gitu loh. Ya, itu pada perkara yang sudah jelas-jelas kesesatannya, yaitu mengatakan Isa anak Allah, itu kan sudah jelas terang matahari. Tapi tatkala ada subhat itu bisa jadi kesimpulannya akan ke situ gitu loh. Kesimpulannya akan situ ya, karena lemahnya akal tuh seperti itu. Nah, ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dirinya diserikatkan dengan sesuatu apapun di dalam beribadah, di dalam peribadatannya. Ya. Ingat ya, dalam peribadatan itu disirikatkan tidak boleh. Tapi kalau bukan ibadah ya tidak ada masalah gitu. Misalnya seorang nyari uang, nyari kerja. Kenapa kamu kerja di sana? Oh, saya pengen ini. Saya pengen apa istilahnya, supaya kaya raya, supaya bisa punya istri cantik, supaya ini. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah seperti itu mubah saja gitu. Itu perkara yang Allah bolehkan gitu. Pada perkara yang Allah bolehkan. Tapi kalau dalam ibadah tidak boleh seperti ini. Tidak diperbolehkan. Ibadah harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh diserikatkan dengan malaikat yang terdekat ya. Tidak pula dengan nabi yang diutus. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan kalian menyeru di samping Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Ini adalah manhaj yang sahihah ya, manhaj yang sahih dan kaidah yang lurus ya di dalam permasalahan ibadah. Ya. Perkara yang kedua ini kaidah dalam perkara tersebut, di mana Allah tidak ridho dirinya diserikatkan dengan siapapun. Ya, walaupun kedudukannya terdekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para rasul mereka menyeru dalam perkara yang seperti ini. Mereka mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi daripada kesyirikan. Artinya di sini mafhum dari Allah tidak ridho diserikatkan dengannya, Allah ridho apa? Ridho ditauhidkan. Kan gitu.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini perkara yang cukup jelas, tidak perlu untuk kita lebih merinci lagi ya. Yang jelas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tahu itu mesti ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah mengikhlaskan dan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Dan yang kedua adalah apa? Mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan itu nanti pada bagian yang ketiga. Itu ada penyebutan man atau ar-rasul, barang siapa mentaati Rasul, itu lebih jelas. Namun sebenarnya untuk bisa beribadah hanya kepada Allah itu tidak mungkin kecuali dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya perintah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an itu sudah cukup. Tidak kemudian tidak kemudian disebut haknya Rasul di situ karena sudah masuk di dalamnya. Sehingga pada ayat yang selanjutnya itu kan disebutkan wabil walidaini ihsana. Kok langsung disebutkan hak orang tua? Kok nggak disebutkan hak Rasul? Karena hak Rasul sudah ada di dalamnya. Di dalam ubudullah. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itu sudah ada. Karena Allah tidak akan bisa diibadahi kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Besok kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri, demikian pula dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.